Assalamualaikum Om R. Perkenalkan, nama aku Amir. Kebetulan aku tinggal di pelosok desa di sebuah kota kecil yang berada di selatan Jawa Barat. Bapak aku seorang juragan tani sekaligus tengkulak. Ya, boleh dibilang aku dari keluarga yang berkecukupan. Kisah ini dimulai sekitar tahun 90-an. Sore itu, aku menerima surat dari kekasihku yang bernama Rini. Oh iya Om R, saat itu belum ada media sosial dan aku saat itu duduk di kelas 3 SMA. Om R tahu, sore itu aku mendapat surat yang cukup mengecewakan hati aku. Rini mengajakku putus tanpa alasan. Ya, seperti anak muda pada umumnya saat itu. Kalau anak sekarang sih bilang bucin, galau, atau lebay. Tapi itu yang aku rasakan saat itu Om R. Aku kacau. Sampai-sampai temanku yang bernama Ratno dan juga Dini sering menasihatiku dan memberi semangat. Bahkan orang tuaku pun sampai tahu. Oh ya Om R, di kampung aku ketua Karang Taruna dan aku pun aktif di masjid. Ya boleh dibilang remaja masjid lah gitu. Tapi pasca putusnya aku dengan Rini, mungkin teman-teman aku dan orang tuaku melihat ada perubahan sikap pada diri aku. Sampai kalau orang kampung dulu bilang katanya aku mau diobatin. Kalau aku ingat sekarang sih tertawa aja Om R. Ya mungkin pada saat itu aku masih sangat muda. Hingga suatu hari Om R, Dini mengajak seseorang dan memperkenalkannya ke aku. Namanya Indah. Dia bilang Indah adalah anak pindahan dari kota dan dia ikut bapaknya karena mereka bercerai. Saat itu aku biasa aja. Tapi ternyata Indah itu orangnya cukup menyenangkan, mudah bergaul. Mungkin anak kota juga sih. Tapi bagi aku, dia mampu mengisi kekosongan dan kegalauan aku sedikit terobati. Karena dia orangnya cukup aktif, mau mendengar, dan dia pun sangat peduli sama teman-teman yang lain. Om R, ternyata bapaknya pun kerja ke bapak aku. Jadi aku sering ketemu. Bahkan Dini menyarankan kalau aku disuruh jadian atau nembak dia. Aku tersenyum karena Indah tuh cantik, anak kota, mana mau dia sama aku. Tapi Ratno bilang, coba aja kamu mulai membuka hati. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan pikiran, aku memberanikan diri untuk menyatakan perasaanku, walaupun aku juga belum yakin dengan perasaanku saat itu. Saat itu
itu yang aku pikirkan. Aku hanya ingin melupakan Rini. Akhirnya aku mengirimi surat mengajak dia jadian, bahasa anak muda sekarang. Ya, saat itu aku juga tidak berharap Indah membalas cintaku. Saat itu aku masih ingat, pulang sekolah Indah memberikan surat dan dia bilang, "Mir, ini jawaban aku. Tapi nanti kamu bukanya di kamar ya. Jangan di sini. Di kamar kamu. Bukan di kamar aku." Dia bercanda sambil ketawa. Aku hanya terdiam dan mukaku merah saat itu. Om R tahu, saat aku membuka surat, ternyata Indah menerima aku. Aku bahagia. Aku sangat bahagia. Aku gak tahu. Rasa galau, rasa lukaku saat kemarin itu seolah hilang sekejap. Semenjak itu, hari-hariku diliputi kebahagiaan. Indah mengisi kekosongan dalam hidup aku. Setiap hari berangkat sekolah, pulang sekolah, kegiatan Karang Taruna, di masjid, aku sering bersama dia. Kadang aku bawa ke ladang, ketemu bapak, ketemu ibu, dan kadang aku juga menemani bapaknya bekerja di ladang. Karena kan bapaknya pun kerja sama bapak aku. Sejauh ini orang tuaku ataupun orang tua Indah tidak banyak komentar terkait hubungan kami. Singkat cerita, aku dan Indah lulus sekolah. Aku bingung, bapakku menyarankan aku untuk kuliah. Tapi aku ingin kerja, aku ingin ke kota. Oh ya Om R, di kampung aku itu jarang sekali pemuda yang tidak merantau. Rata-rata mereka merantau. Jarang sekali yang mau menjadi petani. Dan itu sudah menjadi budaya. Akhirnya aku membulatkan tekadku untuk pergi ke Jakarta, ke kota untuk bekerja. Dan aku bilang dan mengajak Indah untuk ikut bersamaku ke Jakarta mencari pekerjaan. Namun Indah menjawab, "Aku nggak bisa, Mir. Aku di sini aja. Aku mau menjaga bapakku. Kamu pergilah, kejar cita-citamu, dan aku selalu menunggumu di sini. Kamu jemput aku ya, Mir." Itu kata-kata yang begitu memotivasi aku saat itu, Om R. Membuat semangat dalam hidup aku. Ada bidadari yang menungguku, ada bidadari yang ingin dijemput. Aku pergi sama Ratno saat itu ke Jakarta dengan sejuta mimpi, dengan sejuta harapan. Dengan mimpi-mimpiku yang di sana atau yang di dalamnya ada indahnya. Tentunya membuat motivasiku berlipat-lipat saat itu, Om R. Kami akhirnya pacaran jarak jauh. Ya, setiap minggunya aku sering kirim surat. Dan Indah selalu membalas surat itu, walaupun aku tahu jarak kampungku ke kantor pos saat itu cukup jauh. Dan 2 bulan sekali kadang aku pulang untuk menjenguk orang tuaku, sekaligus bertemu sama Indah. Ya, kadang kalau aku pulang aku ajak makan. Ya, sesimpel itu saat itu. Dan aku berharap setahun atau 2 tahun ke depan aku bisa secepatnya melamarnya. Namun suatu saat, 2 bulan
membalas suratku. Aku bingung. Aku cerita ke Ratno, tapi Ratno pun tidak memberi jawaban dan solusi yang pasti, karena dia pun sama, tidak tahu seperti aku kenapa dan ada apa. Hingga akhirnya aku pulang ke kampung dan langsung menuju ke rumah Indah. Om R tahu ternyata rumahnya kosong, Om R. Indah dan bapaknya sudah nggak ada di sana. Aku bingung. Kebetulan ada tetangganya yang bernama Pak Darmo. Aku menanyakan keberadaan Indah dan bapaknya. Ternyata Pak Darmo pun tidak tahu. Lalu aku pergi ke rumah orang tuaku. Aku berharap bapak dan ibuku tahu keberadaan Indah dan bapaknya. Tapi Om R tahu jawaban mereka. Ternyata mereka sama. Mereka tidak tahu keberadaan Indah dan bapaknya. Aku semakin bingung, Om R. Dalam hati, aku bertanya, "Kamu di mana, Indah? Kenapa kamu pergi tidak memberitahu aku? Kenapa?" "Kamu tega sama aku, Indah. Kamu tega." Dalam kekalutan pikiranku, akhirnya aku balik ke Jakarta, Om R. Hari berganti, minggu berlalu, dan bulan pun terus berjalan. Tak ada kabar. Tak ada kabar tentang Indah dan bapaknya. 5 tahun sudah semenjak kejadian itu. Aku jarang pulang ke kampung. Entahlah, aku merasa semuanya sudah selesai. Indah sudah mematahkan harapanku. Hingga sore itu, ada kabar dari kampung kalau bapakku sakit dan dirawat di rumah sakit. Waktu itu aku langsung pulang dari Jakarta dan menuju rumah sakit. Saat aku sampai, aku langsung melihat bapakku terbaring lemah. Aku sedih, Om R, melihat orang yang paling berjasa dalam hidupku terbaring lemah tak berdaya. Lalu bapakku menyuruhku duduk di pinggir dia. "Amir, duduk sini, Nak." Lalu aku duduk sambil memegang tangannya. "Iya, Pak." "Bapak mau bicara." "Bicara apa, Pak? Bapak istirahat aja." "Bapak mau minta maaf, Mir. Bapak mau minta maaf." "Minta maaf apa, Pak?" "Amir yang harusnya minta maaf. Amir banyak salah sama Bapak. Bukan Bapak yang minta maaf ke Amir. Bapak mau bicara tentang Indah." Aku agak heran ketika Bapak ingin ngomong tentang Indah. Sebenarnya, Mir, Bapaklah yang menyuruh Indah dan bapaknya pergi. Bapaknya berhutang sama Bapak. Rumah Indah Bapak beli, dan Bapak memberi syarat yang lain.
Indah mau meninggalkan kamu dan melupakan kamu. Kalau Indah menyanggupi, maka hutang bapaknya ke bapak akan bapak anggap lunas. Dan bapak juga bilang, bapak bilang ke Indah supaya dia tidak menghubungi kamu lagi, Mir. Dulu bapak gak mau kamu menikah sama Indah. Bapak sudah sebodoh itu menganggap rendah mereka, Mir. Bapak minta maaf, Mir. Bapak minta maaf. Om R tahu bagaimana rasanya mendengar kata-kata Bapak seakan disambar petir. Aku terdiam sejenak. Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa begitu, Pak? Bapak kenapa begitu ke Indah? Maafin Bapak, Mir. Maafin Bapak. Bapak tidak tahu Indah seperti apa, Pak. Bapak tidak tahu hancurnya aku. Bapak juga tidak pernah memikirkan perasaan Indah. Bapak tega. Mir, Bapak nyesel. Bapak minta maaf. Bapak salah, Mir. Sekarang Bapak mohon cari Indah, Mir. Cari Indah. Bawa ke sini ke Bapak. Bapak mau minta maaf. Anak itu baik, Mir. Kakiku bergetar, Om R. Aku gak bisa berbuat. Aku gak bisa berkata apa-apa lagi. Aku gak tahu harus seperti apa. Seolah jantungku berhenti. Indah, maafin bapakku. Seminggu selepas itu, Bapak mengembuskan napas terakhirnya. Aku sedih, Om R. Aku kehilangan pahlawan dalam hidupku. Sekaligus aku sedih mendengar kata-kata terakhir dari bapakku tentang Indah. Perasaanku bercampur aduk saat itu. Sampai hari ini, aku tidak pernah menemukan Indah dan bapaknya. Aku ingin sekali bertemu Indah dan bapaknya untuk meminta maaf. Meminta maaf atas kesalahan bapakku dan juga kesalahan aku yang menuduh Indah. Yang menuduh Indah meninggalkanku, yang menuduh Indah tega kepada aku. Aku tidak tahu penderitaan mereka berdua saat aku tinggalkan. Aku nyesel. Aku minta maaf. Sampai cerita ini aku tuliskan ke Om R. Aku belum pernah menemukan Indah. Aku berharap Indah bahagia. Indah menemukan kebahagiaan. Dan memaafkan kesalahan bapakku dan aku. Teruntuk Indah, kamu adalah wanita yang hebat yang pernah aku temui dalam hidupku. Terima kasih Indah. Terima kasih bapakku.
Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat aku dan para sahabat Om Er. Terima kasih Om Er. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.